Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alia Sabila Putri dari TRO 25 dengan digit terakhir yaitu 119. Duh, oh iya salah, Rek. Ah, Oke, oke. Halo semuanya. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alia Sabila Putri dari TRO 25 uh, dengan digit terakhir yaitu 119. Nah, kali ini sebelumnya kita kan ada tugas 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang mengampu tentang pemrograman pemrograman dasar ya. Mungkin seperti yang pertama, program pertama dari kita harus belajar struts dan apa ya, lupa aku namanya. Strat dan itu apa replets, dan selanjutnya itu variabel, tipe data dan operasi. Terus kita juga um, belajar tentang kombinasi kondisi. Setelah itu kita belajar tentang list dan array. Setelah itu kita belajar juga tentang loop atau disebut yang dengan looping, dan yang terakhir itu function atau sebutnya dengan fungsi. Nah, kali ini kita lanjut lagi di setup Python dan library dan kode editor. Kita bertujuan buat ini yaitu yang pertama yaitu di instalasi Python, yang kedua instalasi PyCharm, yang kedua instalasi VS Code, yang selanjutnya itu instalasi Windsurf. Setelah itu yang terakhir yaitu instalasi Cursor, Cursor, maybe later. Nah, tujuan download tadi itu banyak tujuannya, guys. Yang pertama itu instalasi Python dan cek versinya. Setelah itu instalasi dan konfigurasi tentang PyCharm. Yang selanjutnya yaitu instalasi kode editor AI atau di Visual Studio Copilot, Cursor, dan Windsurf. Jadi dijadiin satu di kode editor AI. Nah, setelah itu menjalankan program lokal. Dan selanjutnya yaitu membaca dan menulis file teks sederhana. Nah, selanjutnya itu tips manajemen proyek lokal, atau kita membuat proyek tentang struktur folder. Setelah itu kita melanjutkan tentang contoh penggunaan time, modul, dan US. Dan setelah itu kita install library pihak ketiga dengan menggunakan PIP atau apa ya, lupa namanya. Nah, PAX installer for Python itu digunakan untuk menginstal, mengelola, dan menghapus library eksternal atau disebutnya modul tambahan dari Python. Setelah itu dan import menggunakan fungsi import. Dan selanjutnya itu eksperimen membandingkan output dari 3 AI kode. Setelah itu kita editor dengan prompt yang sama. Nah, lanjut. Nah, cara instalasi Python dan cek versinya. Cara menginstal Python. Yang pertama itu yang pastinya kita masuk websitenya, yaitu buka situs di ini https Python ini, terus kita klik download Python yang versi terbarunya karena kita disuruhnya di versi terbaru. Nah, setelah itu kita tunggu hingga file installer itu selesai diunduh. Kalau biasanya tuh installer tuh di atas sini ya, biasanya iya ya. Setelah itu kita jalankan installernya, yaitu klik 2 kali file installer di Python 3.x.x.exe, terus centang add
Python to Pet. Nah, setelah itu klik install now dan tunggu proses selesai. Nah, jika muncul setup was successful, itu langsung klik close. Setelah itu kita cek instalasinya itu valid atau salah. Maksudnya kadang tuh file tuh hilang, tiba-tiba hilang, tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba gaib lah pokoknya. Terus kita buka command prompt atau CMD, setelah itu kita ketik Python version. Nah, selanjutnya itu cara instalasi dan konfigurasi PyCharm. Nah, itu cara installnya yang pertama ya pastinya ya uh, buka websitenya lah. Setelah itu kita pilih versi community dengan uh, daftar dengan gratis, yaitu klik download. Setelah itu kita jalankan installernya, terus buka file PyCharm community. Setelah itu kita klik next, pilih lokasi instalasi, habis itu kita next. Nah, itu cara opsi instalasinya itu atau centang yang disarankan itu create desktop shortcut, terus add, terus open folder as project, terus add lagi, terus bin folder to pet atau optional. Terus klik install. Setelah itu selesai instalasi, tunggu hingga selesai, klik finish dan jalankan PyCharm. Dan yang kelima yaitu pengaturan awal. Nggak kelihatan ya? Nah, dan ini nanti pengaturan awal biar saya baca lagi ya. Ini nggak kelihatan di sini, bentar ya. Nah, pengaturan awalnya yaitu pilih tema light atau dark. Kita pilih tema dan bisa terang atau gelap. Setelah itu kita buat new project. Pastikan Python itu install planner atau sudah terdeteksi. Nah, lanjut. Nah, sebelum itu kan kita kan mengenal. Nah, di sini. Mana ya tadi? Nah, sebelum itu instalasi library eksternal menggunakan PIP. Nah, sebelum kita mengenali apa itu PIP, nah PIP itu Package Ins Python atau disebutnya itu Package Installer for Python. Nah, PIP ini atau juga dikenal sebagai Package Installer for Python itu berfungsi untuk menginstal, mengelola, dan menghapus library eksternal atau disebutnya modul tambahan yang tidak termasuk dalam bawaan dari Python. Nah, instalasi library eksternal dengan cara menggunakan PIP itu yang pertama itu library eksternal itu uh, itu tuh kumpulan kode siap pakai yang dibuat oleh orang lain untuk mempermudah kita. Misalnya ini yang pertama, NumPy itu untuk perhitungan matematika, uh, seperti Pandas untuk analisis data, terus Matplotlib untuk membuat grafik, terus Google Trends itu untuk menerjemahkan teks otomatis. Itu kayak seperti pakai Google Translate. Nah, daripada membuat fungsi dari nol, kita bisa langsung pakai library ini melalui PIP. Nah, oke, kita lanjut aja ke installer di Python. Setelah itu, bentar ya. Kita langsung ke instalasi Python. Oke, kita langsung ke Google ini aja. Di websitenya semua dari Python, Surf, Windsurf, and Try. Situ Kiro. Kurang satu lagi apa ya? Lupa aku. Enggak ya. GitHub. Oke, udah itu kita sebelumnya di Python itu kita cek dulu kita tuh udah download apa belum dari file kita. Kadang tuh ada yang udah, kadang ada yang belum gitu. Nah, kita cek dulu.
Nah, di sini kan Python was not fun. Run with argument to install from. Jadi kita download di Microsoft Store and from setting. Terus kita setting, terus di aplikasi, terus di advance to up setting, di situ di up exception alias. Yuk kita langsung saja kita download di unduhan, habis itu kita ke di sini kan cek versinya di sini nih, versi Pythonnya. Nah, di sini tuh pra, pra rilisnya tuh yang terakhir itu akan direncanakan di 2026 ya, di bulan 10, berarti bulan September, Oktober ya. Nah, di sini yang paling terbaru itu di 3.14. Jadi kita download yang ini 3.14. Karena kalau versi lama itu beda apa ya, eksternalnya juga beda. Situ kayak eh, kalau nggak terbaru itu kayak beda aja gitu rasanya. Nggak tahu ya kenapa. Kita terus, aduh, aduh, ini gimana? Nah, kita download. Kita juga biar gak lama kita juga download semuanya. Nih download for Windows, WinSurf juga kita download for Windows. Nah, kita tuh jangan kita milih di Windows yang biasa, jangan di AR64. Itu ya, kita milih yang Windows yang biasa. Situ kita try juga kita download. Emang iya ya, try juga. Oh iya, sorry, gak kelihatan. Habis itu kita kira juga GitHub. GitHub aja belum download. Nah, ini nanti aja deh. Yang penting 4 ini udah ke download semua. Habis itu kita tunggu. Lama ya guys. Nanti nunggunya seminggu ini aku skip aja boleh gak sih? Tunggu dulu. Ini belum semuanya ke download ya. Ini baru Python sama sih di angka 80% ya. Situ yang Windsurf di angka 40%. Sedangkan Try itu di angka 20 ya. Nunggunya lama banget nih. Oke, udah ke download nih yang Python. Nunggu banget dong ya. Tinggal minum aja. Daripada nunggu lama, kita langsung aja di Python-nya up. Atau enggak, kita ke history file-nya. Tapi ini kurang dikit sih yang wifi-nya kayaknya nge-lag nih. Wifi rumah saya nih.
Nah, udah ke-download semua kan. Setelah itu kita ke history file kita. Nah, udah kita lanjut. Kita langsung ke buka Python aja. Oh, oke. Sorry guys, tadi aku ketinggalan di VS Code-nya. Jadi aku download lagi. Sebenarnya aku udah download sih. Nih ya. Ini aku udah download, cuman kayaknya biar teman-teman tahu gitu cara downloadnya. Oke, kita buka. Nah, kita ke Python. Kita tekan yang ini. Habis itu, aduh, mana? Hmm, terus kita ke install now. Setelah itu kita tunggu. Lumayan lama sih. Gak apa-apa guys, sabar. Kita sabar. Ya, sabar tuh sayang Tuhan. Anjir, lama banget nih. Gak apa-apa, sabar. Jangan kebanyakan yapping, karena di sini adalah tugas yapping. Maaf ya guys, ini oke karena ini kan tadi file, terus saya edit lagi di pendownloadan tadi. Sebelumnya itu kalau nggak bisa kita tuh harus hapus di Windows Defense karena kan aplikasi virusnya itu lebih besar, jadi itu kayak susah aja gitu nanti susah download. Jadi aplikasi Pythonnya, aplikasi website Pythonnya itu kayak error aja gitu karena kebanyakan virus di Windows Defense. Jadi aku tadi sempat matiin di Windows. Nah ini nih. Nah di sini kita tuh matiin karena kalau virusnya itu besar itu tuh nggak bisa. Writernya tuh kadang tuh kayak downloadnya tuh kadang error. Jadi kayak mundur-mundur gitu. Jadi aku matiin ini Windows Defense Virtual di sini. Terus lanjut ya. Karena habis itu setelah aku edit terus kita ke next, habis itu tuh muncul muncul di ini. Nah, kan file ini hapus. Nah, ini udah udah apa ya? Udah download lah di website laptop kita. Terus habis itu kalau emang bener-bener pengen lihat bener enggaknya ke install itu kita cari terus kita klik. Nah, ini. Wow, berarti emang ke download ya, guys. Oke, kita open. Dulu. Aduh, salah ketik dulu. Print. Boleh ya. Misal, bentar. Nah, seperti contoh kayak gini, guys. Print hello kawan. Jadi tuh muncul. Kita tuh oh, input input input
dengan kata-kata halo kawan, terus kita print, habis itu akan muncul dengan sendirinya dengan halo kawan gitu. Jadi ini masih mudah, yang ini belum kita tahu pattern yang lain gitu. Kan jadi kodenya itu berjalan. Nah, hello world atau halo kawan. Karena kita belum mengecek apakah ini benar Python kita itu udah terdownload apa belum. Jadi kita nyoba dulu apakah Pythonku ini hanya cuma pajangan doang gitu. Kita kan belum tahu ya benar apa enggaknya, terdownload apa enggaknya nih. Jadi kita langsung aja cek di sini, pencarian di sini, kita cari komen pra atau CP, terus kita ke hmm, sorry, aku lupa kodenya guys. Oke. Oke, sorry. Ternyata ketikan saku salah anjir. Sorry. Um, mm, 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 Yap, benar. Berarti kita ada guys nih Python 3.14.0. Jadi C user atas nama Aulia. Jadi ini ya. Bentar. Nah, ini termasuk berarti kita udah terdownload uh, di website resmi dan terdownload juga di lab uh, aplikasi kita gitu. Jadi udah terinput deh, udah terinput di aplikasi kita dan udah terdownload juga di website. Oke, kita ya. Oke guys, kita lanjut karena tadi aku lupa banget namanya. Padahal yang utama tuh ini loh, PyCharm. Karena tugas ke-8 itu pakai PyCharm. Jadi aku juga lupa bang mau download. Jadi ini aku mau download dulu di sini. Oke, sebenarnya lama banget sih nunggunya, kayak ya sekitar 1 jam 2 jam kali ya. Nah, oke, tunggu habis itu. Aduh, oke. Karena di sini do you want to allow this application make sense to the apakah kamu ingin aplikasi ini buat device-mu? Oke. Karena aku masih bingung ya, gimana caranya. Oh yes. Oke. Next.
Ini apa? Status file install patron in the file folder to select folder. Quick push install not found. Oh ini programnya tuh masuknya di file ceko. Terus kita next, kita pilih patron. Habis itu kita juga ke admin folder depan. Habis itu kita next. Setelah itu aku bingung nih. Ini banyak banget nih. Ini banyak banget. Nvidia tuh ada ya? Ada di laptop. Setelah itu kita install. Oke. Ini lama banget. Ini membutuhkan waktu banyak. Oke, nanti aku cepetin aja yang di sini ya. Kalau enggak, aku skip aja gitu ya, biar enggak membuang waktu. Udah, gitu aja. Kalau kita nunggu selama ini tuh kayak ngejar waktu, nanti takutnya nih videonya bikin teman-teman itu apa ya, bosen gitu. Jadi aku skip aja ya. Oke, oke. Tadi udah muncul nih, ini finish. Oke, kita oke. Aduh lama ya. Wow, ternyata lama banget. Loh, kok hilang? Set, guys. Eh, sorry, sorry. Ini tetap yang sorry, bentar. Aku bingung mana ini yang salah ternyata. Jangan dong. Oke, di sini. Ini udah nih. Gimana sih cara gedenya? Nah, di sini kita hubungkan di Visual Studio Code atau VS Code. Oke. Nah, ini gimana cara gedenya? Import setting. Oke. Karena aku kan udah download, jadi gampang. Gimana ya? Aku tuh udah download karena direkomendasiin temen. Jadi kayak um, kamu download aja gitu, gampang. Oke, aku tuh udah itu ya ternyata. Itu udah di sambung-sambungin atau eh aduh jangan ke trial. Nggak, aku nggak punya uang nih. Cek.
Masalahnya beda ya kayak temen-temen. Aduh, bingung nih. Mhm. Anjay. Gini ya, ternyata udah. Oh, ini aku udah nyatuin ke headshot ke mana tadi ke Scott ya. Ini bisa kalian edit-edit gitu di mana ya? Di pengaturan. Lupa aku lagi pengaturan mana. Nah, ini run dari apa ya? Ini run dari misal kita udah melakukan proyek, terus kita running, proyek kita tuh berjalan sesuai apa yang dimau dengan uh, input dan output kita. Dan ini karena aku ternyata udah daftar lagi, udah download, ini bisa kalian edit-edit entah kalian mau gelap, mau terang. Nih, ini bisa kalian bukan gabungin tapi kayak kerja sama, bukan kerja sama juga ya. Maksudnya kayak lebih digampangkannya tuh kita jadiin satu sama VS Code atau VS Code Max Use atau dari apa ya, Emacs dan Sublime Text. Oke, ini ambil modal. Hmm. Nah, kita juga jangan lupa kita buat open folder. Kita buat foldernya aja, guys. Hmm, kita taruh ke output. Hmm. Yuk, habis itu kita ke folder, kita main filman folder. Oke, sudah kita folder. Coding. Nggak bisa. Ntar. Pokoknya gini dah. Bentar aku atur dulu. Nah, sip. Oke. Nanti karena ini ya. Baisham atau oh ya, sorry VS Code kita buka open. Nah, kita kan belum download ya. Jadi kita download dulu.
Nah, bener. Oh iya, aku juga udah menginstal Python di sini di apa? Di VS Code aku tuh udah download gitu karena aku ternyata udah belajar sendiri cuman aku masih belum bisa kalau semisal masih belum ada tutornya gitu, jadi aku udah download di ini karena udah download jadinya adanya restart extension. Sebenarnya kalau belum download juga di sini kan installing ya, jadi kita tekan installing, habis itu kita tunggu. Nah itulah, kita pilih di Python lanjut, ini yang ini. Karena kan kita akan program dengan bahasa dan ya kita ulang aja ya, coba biar gak bingung juga. Nah, udah diinstal, habis itu kembali lagi. Ya, nah di sini udah kita coba dulu. eh oh iya, caps lock ngapain anjir? Kalau kalau kayak gitu. Nah, kan ini udah ya guys, udah di sini. Kita inputkan kata-kata halo guys, setelah itu kita jalankan seperti stretch ya, berarti kayak green flag. Nah ini tuh ada tombol yang di ini yang apa ya, kayak tanda segitiga di balik itu. Ya ini seperti runningnya di VS Code gitu. Kita coba. eh Bentar, set. Nah di sini langsung muncul halo guys. Jadi terminalnya atau berhentinya program yang aku buat di sini tuh muncul langsung di sini. Nih, ini terminalnya berhenti di sini. Nah, jadi tuh otomatis tuh terminal tuh berhentinya di sini. Jadi kita kan sudah menginput
kata-kata halo guys, terus setelah itu tuh kita running, habis running itu kita akan muncul secara otomatis itu uh, outputan kita keluar dengan input di sini. Nah, gitu guys. Oke, kita lanjut. Karena tadi udah uh, PyCharm, Python, coba kita ke cursor, ya I don't know. Pokoknya itu. Nah, hmm, hmm, next. Oke, kita install seperti tadi, seperti biasa. Kita tunggu. Ya, lumayan lama lah. Kita tunggu lagi. Lumayan lama ya. Wow, lama banget. Yuk, bisa yuk. Oh, ini HP aku lagi. Hmm, aku belum punya ya. George, biar gampang kita Google aja. Lanjutkan. Oke, find the cursor. Oke, kita kan. Combine ini. Terus kita setting semua. Ini salah. Terus salah ngetik. Ini udah. Nah, di sini udah muncul. Nah, pokoknya semuanya udah itu karena kita ini masih bingung ini kenapa nggak bisa di terminal. Ah, alhamdulillah ya Allah, bisa. Ternyata aku salah. Selection. Oke, ini udah muncul. Oke.
Nah, di sini tuh udah terbukti kalau Python ininya udah terupdate di aplikasi website Cursor aku. Jadi ini udah, ayo apa? Ini belum, kita belum ini juga. Jadi benar-benar. Oke, jangan lupa kita ke mana Windsurf. Ya, kita yang terakhir adalah Windsurf. Oke. And next. Next aja. Terus itu kita install. Cepat dulu. Kalau lama kita skip dulu. Biar videonya nggak panjang, guys. Oke, kita lanjut di tadi. Oh, karena udah penginstalan kita udah finish. Oke. Ini aja. Anjay, Windsurf. Let's start it. Terus kita pilih VS Code karena saya tidak menggunakan FIM dan settingnya saya menggunakan dari VS Code saja. Di sini saya akan mencentang bagian checkbox dan menggunakan dari VS Code saja ya guys. Next. Nah, ini kita pilih bisa terang, gelap, atau itu bagus ya. Karena yang biasanya paling digunakan itu kan live ya guys. Terus kita next. Nah, kita di sini dapat opsi untuk sign up ataupun login. Berbeda dengan Cursor tadi, kita dapat melakukan skip. Nah, di sini karena saya menggunakan Windsurf, maka saya akan melakukan sign up dulu ya teman-teman. Kita melakukan sign up, habis itu kita masukkan first name kamu, misal aku namanya Alia Putri, terus email aku masukin, oke, spacing, kita continue, kita buat password, nah ini aku buat sendiri. Ya, continue. Oke, sukses, kita continue lagi. Ini save. Oke, kita lihat dari email. Nah, gimana caranya guys? Aku nggak punya inbox.
Oh iya, udah muncul. Mana? Nggak bisa. Benar-benar. Bikin lagi. Tunggu dulu. Verifikasi karena kita adalah bukan robot, kita adalah manusia. Continue. Habis itu, oke, kita tunggu di email. Apa lucu? Kok nggak bisa di itu ya? 4. Saya nggak bisa di itu 4. Tapi biar cepet aja dah. Kita langsung ke Google aja. Continue with free, kita kan maunya yang gratis-gratis ya. Ah, nggak bisa, tetepan ya. Di sini kita coba lagi. Gimana sih? Shiba, kita sign up. Terus kita nggak mau, maunya daftar lagi. Nah, nah, udah guys. Udah muncul nih ya. Anjay. Go. Go away, baby. Sabar ya guys. Capek. Nah, setelah itu kita ke dat. Kok begini ya? Open folder, kita open. Kita harus ini aja kalau oke, kita lanjut teman-teman. Kita akan buat device code tentang di GitHub. Jadi tuh kita buat kode di GitHub, terus kita buat. Nah, oke, kita ulang. Kita langsung aja karena udah ada kodenya. Aplikasi ini. Nah, angka satu nih, angka satu misal 16. Aku mau apa ya, kali ya, kali. Oh, belum. Kayak
15 kali 9 dikali hasilnya. Nah, langsung muncul teman-teman. Ini jadi tuh seperti kalkulator, pembuatan kalkulator lah. Nah, kalkulator juga dari ini, dari apa? Dari banyaknya codingan, terus banyaknya itu. Kita coba lagi ya. Kita tambah, kita coba ke 1, 2, 3, 4, masing-masing. Kita kurang ke mana? Nah, dapat kan hasilnya langsung cepet banget kayak AI banget itu kayak mempermudah mahasiswa untuk menghitung. Kita coba pakai koma ya. Biar katanya kan kalau koma tuh susah banget ya. Kita coba kita 8 9 7 5 4 di koma 1 2 terus uh, 9 7 6 kita bagi. Oh, berarti ini angka yang nggak bisa muncul hasilnya gitu. Nah, kita coba lagi, kita ke angka yang lebih waras gitu atau lebih lebih nalar lah. Kita coba ke 6 7 3 2 1 bagi 9. Kita bagi. Nah, langsung muncul nih 75 3923,777 seterusnya. Oke. Lanjut, jadi itu perhitungan dari kalkulator di sini. Tapi kayak kayak Bapak Raffi tuh nggak bisa, aku masih belum paham aku. Yang kalkulator itu masih belum paham. Jadi aku bisanya di ini kalkulator yang ini. Jadi kita coba lagi kita ke 45 kali 0. 8 ya. Kita coba 0 kali. Dia hasilnya 0,0. Oke, gitu guys. Oke, kawan-kawan. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita akan buat di VS Code tentang di GitHub. Jadi tuh kita buat kode di GitHub, terus kita buat. Nah, oke kita ulang. Kita langsung aja karena aku udah ada kodenya. Aplikasi ini. Nah, angka 1 nih. Angka 1 misal 16. Eh, aku mau apa ya? Kali ya, kali. Oh, belum. Kayak 16 kali 9 dikali hasilnya. Nah, langsung muncul teman-teman. Ini jadi tuh seperti kalkulator, pembuatan kalkulator lah. Nah, kalkulator juga dari ini, dari apa? Dari banyaknya codingan, terus banyaknya itu. Kita coba lagi ya. Kita tambah, kita coba ke 1, 2, 3, 4 masing-masing. Kita kurang ke mana? Nah, dapat kan hasilnya langsung cepet banget kayak AI banget itu kayak mempermudah mahasiswa untuk menghitung. Kita coba pakai koma ya. Biar katanya kan kalau koma tuh susah banget ya. Kita coba kita 8 9 7 5 4 di koma 1 2 terus uh, 9 7 6 kita bagi. Oh, berarti ini angka yang nggak bisa muncul hasilnya gitu. Nah, kita coba lagi, kita ke angka yang lebih waras gitu atau lebih lebih nalar lah. Kita coba ke 6 7 3 2 1 bagi 9. Kita bagi. Nah, langsung muncul nih 75 3923,777 seterusnya. Oke. Lanjut, jadi itu perhitungan dari kalkulator di sini. Tapi kayak kayak Bapak Raffi tuh nggak bisa, aku masih belum paham aku. Yang kalkulator itu masih belum paham. Jadi aku bisanya di ini kalkulator yang ini. Jadi kita coba lagi kita ke 45 kali
nol, 8 ya? Kita coba nol kali. Dia hasilnya 0,0. Oke, gitu guys. Oke, kawan-kawan.